Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat bergabung kepada seluruh peserta dan pembicara talk show kedua dari rangkaian acara Jogja Festival Forum and Expo 2021 yang bertajuk Lanskap Festival Indonesia. Talk show ini bertujuan untuk mengumpulkan wawasan dari para pembicara tentang isu dan tantangan terkait kebutuhan yang dihadapi dalam proses mitigasi dan aktivasi festival, serta bagaimana kemudian karakteristik festival di Indonesia yang sangat kental dengan komunitas dan hubungan yang masyarakat lokal kemudian dapat menjadi event yang bersifat internasional. Harapannya, para pembicara akan berbagi wawasan tentang bagaimana festival, pemerintah, dan sektor swasta dapat saling berbagi dan mendukung dalam hal penyelenggaraan festival. Pengalaman-pengalaman tersebut akan terangkum menjadi sebuah kajian yang dapat menjadi acuan terkait cara bekerja sama untuk proses mitigasi yang strategis guna membuat kebijakan yang lebih baik untuk mendukung sektor seni, budaya, ekonomi, dan ekonomi kreatif. Tidak lupa juga mengingatkan kembali acara Jogja Festival Forum dan Expo 2021 dapat terselenggara atas kolaborasi dan dukungan dari berbagai pihak. Perkenankan kami untuk mengucapkan terima kasih kepada Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta, Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, The Ambarukmo Group, pekerja event Jogja, The Gate Coffee and Gold, serta seluruh pihak yang telah memberi dukungan. Selanjutnya, sebagai moderator pada talk show ini, saya perkenalkan ada Mas Arief Budiman. Mas Arief Budiman adalah salah satu pengurus Indonesia Creative Cities Network atau ICCN, atau jejaring kota atau kabupaten kreatif Indonesia, sebuah simpul organisasi yang berkomitmen untuk mewujudkan 10 prinsip kota kreatif. Pria kelahiran Rembang ini memiliki hobi menggambar, baca, menulis artikel, dan puisi. Ia merupakan alumni Diskomfis Fakultas Seni Rupa ISI Yogyakarta Angkatan 94. Sejak tahun 2008, Arief Budiman sering diundang menjadi pembicara dengan topik kreativitas, wirausaha, komunikasi, dan marketing di lebih dari 800 seminar dan workshop, diantaranya untuk Bank Mandiri, BRI, Indosat, Telkomsel, Telkom, ABC Heinz, Jarum, Pertamina, Bank Indonesia, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemda DIY, serta masih banyak lagi. Selanjutnya ada pembicara pertama kita, beliau adalah Ibu Rizky Handayani Mustafa yang akan diwakili oleh Bapak Hafiz Agung Rifai selaku Koordinator Strategi dan Promosi Event Daerah Kemenparekraf Republik Indonesia. Untuk pembicara kedua kita adalah Ibu Dinda Intan Pramesti Putri selaku Direktur Pelaksana Jogja Festivals yang akan hadir bersama kita di studio kali ini. Dilanjutkan pembicara ketiga kita ada Bapak Bambang Pangiron selaku founder Asia Trip Festival yang akan tersambung melalui Zoom. Serta pembicara terakhir kita adalah Bapak Dino Hamid selaku Ketua APMI, Asosiasi Promotor Musik Indonesia, yang kemungkinan kita akan masih menunggu kabar beliau apakah dapat hadir di Zoom atau tidak. Kami mengucapkan selamat mengikuti acara ini dan saya akan memberikan langsung kepada Bapak moderator pada hari ini. Kami persilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, ya Mas Bambang Paningron, senior saya yang selalu saya banggakan. Kemudian ada Mas Hafiz Agung Rifai. Terima kasih Mas, jadi sempat ngobrol sedikit sama Mas Bambang. Rata-rata teman-teman di Ekraf ini lagi pada sibuk bulan-bulan Oktober, November, Desember ini karena kepercayaan dari Kemenparekraf untuk berkolaborasi dalam memulihkan perekonomian masyarakat, terutama dalam sektor ekonomi kreatif dan pariwisata. Saya kira pada poin ini kita perlu berterima kasih atas semakin tingginya saling memahami dan saling menguatkan di antara pemerintah dan para pelaku ekonomi kreatif ini.
Juga satu lagi yang nanti akan menemani kita dalam berbincang hangat sore ini, Mbak Dinda Intan Pramesti atau Mbak Dintan. Saya kira acara ini ya, Jogja Festival Forum dan Expo 2021 ini tidak akan terselenggara tanpa kerja keras beliau dan teman-teman di Jogja Festival. Kita akan mulai nanti, mungkin kita akan mulai dari Mas Bambang dulu. Mungkin sekitar 5 menit Mas, melihat kondisi sekarang gitu ya, termasuk mungkin kira-kira apa yang kita bisa kolaborasikan nanti di tahun-tahun mendatang dalam konteks pemulihan ekonomi kreatif, termasuk kawan-kawan seniman ini. Kira-kira Mas Bambang sebagai pelaku, dan tentu saja pandemi ini bukan krisis pertama yang dialami Mas Bambang, bisa di compare sama krisis-krisis sebelumnya, kira-kira peluangnya seperti apa? Monggo silakan Mas Bambang Paningron. Iya, matur nuwun Mas Arif. Selamat sore teman-teman semua yang masih gayeng dengan kegiatan-kegiatan di akhir tahun. Ini kemarin kita sempat agak lama bersantai-santai karena semua jadwal belum jelas. Tetapi ketika di bulan-bulan terakhir, 3 bulan terakhir terutama, tiba-tiba muncul jadwal yang berduyun-duyun, muncul jadwal yang kemudian kita agak kewalahan juga karena kebetulan saya terlibat di beberapa festival meskipun tidak selalu di tempat yang pokok, tetapi kebetulan di bulan November ini sendiri ada tiga festival yang kalau dari sisi pekerjaan sebenarnya sudah nggak masuk akal ya, cara bagaimana bisa mendapatkan persiapan yang matang, kemudian kualifikasi yang kita inginkan dan benar-benar bisa tercapai, memuaskan dan seterusnya. Terlebih lagi ketika kondisi sekarang ini dengan aturan yang luar biasa sangat ketat, ya, kita berpikir ulang bagaimana bisa mengemas dan menampilkan semua yang sudah kita pikirkan sejak lama itu bisa menjadi lebih bagus. Memang benar bahwa mau tidak mau kita harus belajar. Saya belajar banyak dengan anak-anak muda sekarang ini, ya, karena kalau tidak saya nggak bisa ngapa-ngapain, dan itu benar-benar saya lakukan ketika mengamati anak-anak muda melaksanakan banyak kegiatan baik yang government based ataupun community based. Pun demikian dalam kondisi ekonomi yang maut-maut dan pandemi yang masih saja menjadi pertanyaan kapan selesainya, itu memang kemudian persoalan kita menghadapi persoalan yang sama. Nah, tetapi ternyata tetap saja ada blessing in disguise lah. Blessingnya adalah bahwa kemudian kita bisa mulai belajar untuk berkolaborasi, belajar untuk mendapatkan ilmu yang lain yang kita butuhkan untuk menghadapi kondisi sekarang ini, terutama untuk teman-teman event. Teman-teman event yang biasanya main di wilayah manual, sekarang harus belajar digital. Teman-teman yang tadinya tidak berpikir panjang sampai pada wilayah-wilayah virtual, sekarang harus belajar. Dan kebetulan saya bergaul juga dengan banyak seniman-seniman seni pertunjukan. Mereka sekarang ini mulai belajar film. Karena ruangnya sekarang ini sudah berbeda, bukan lagi ruang nyata, tetapi sudah mulai ruang maya. Nah, tahun ini banyak sekali produk dance film misalnya yang diproduksi oleh teman-teman, dan itu sangat menyenangkan saya kira, meskipun kalau bicara soal pemulihan ekonomi tentu saja masih belum bisa.
kita masih dalam rangka menjajaki berbagai kemungkinan yang kita bisa lakukan tahun ini untuk persiapan tahun depan. Yang kalau bicara soal aircraft, memang karena kita masih bermain di wilayah lokal ya. Kalau misalnya kita punya produk, siapa yang akan beli karena semuanya terkena. Sementara kalau main di wilayah internasional pun hampir semua karena pandemi ini tidak hanya di Indonesia, pandemi ini melanda dunia. Jadi saya lebih setuju atau lebih prefer untuk kita belajar lebih detail lagi tahun ini untuk kemudian mempersiapkan tahun depan apapun kondisinya. Apakah kita akan bisa segera balik pada kondisi seperti semula yang kayaknya mustahil? Ya, pasti akan ada perubahan yang lumayan signifikan untuk ke depan. Tapi paling tidak dari belajar itu kita bisa lagi menemukan cara-cara atau bahkan bisa jadi platform baru yang bisa lebih menarik ya, kemasan baru yang lebih atraktif misalnya. Sementara itu Mas Arief yang bisa saya sampaikan. Selebihnya nanti mungkin saya juga akan bicara tentang bagaimana pemerintah selayaknya punya strategi juga untuk menghadapi situasi terkait dengan komunitas-komunitas yang sedang berjuang ini. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira insight yang menarik sekali dari Mas Paningron ya, bahwa beliau memang sangat berkenan dan memiliki willing yang luar biasa untuk belajar dari anak muda. Spirit yang sama juga saya kira anak-anak muda perlu belajar dari jam terbang ya, kawan-kawan yang sudah mengalami berbagai macam krisis ini supaya tidak jatuh ke lubang yang sama 1, 2, atau 3 kali lagi. Jadi proses efektivitas dalam pemulihan ekonomi dalam konteks ekonomi kreatif dan pariwisata ini adalah kerja saling bukan sekedar antar stakeholder, tapi juga antar generasi. Jadi saya kira message yang sangat kuat sekali dari Mas Paningron untuk kita semua. Tidak akan ada yang bisa selamat dari krisis ini selama dia hanya berjuang untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Itu saya kira jadi pegangan kita bersama. Siap, terima kasih Mas Paningron. Ini saya mohon izin bergeser ke Mas Hafiz Agung Rifai. Kita tahu bahwa selain krisis ini menjadi ancaman, ya, memang ada korban, ada yang pariwisata yang kesulitan dan segala macam. Tapi setiap kali krisis itu kan selain masalah atau ancaman kan juga ada peluang. Ada banyak sektor yang tumbuh di era krisis. Nah, ini yang paling penting sebetulnya. Mungkin yang nanti bisa di-share oleh Mas Fahmi. Salah satunya adalah bagaimana pemerintah dalam konteks ini bisa melakukan pendukungan dan menghasilkan kebijakan-kebijakan yang pro pada pergerakan komunitas-komunitas kreatif yang secara grassroots sebenarnya langsung berhubungan dengan nasib masyarakat banyak. Mungkin dalam konteks ini bisa seniman, mungkin dalam konteks ini bisa kawan-kawan yang bergerak menciptakan produk-produk kerajinan dan segala macam, termasuk beberapa hal yang mengenai digital output dari generasi yang kekinian. Nah itu ada nggak Mas gambaran mengenai ini? Kita berharap kan COVID-nya bisa landai ya sampai akhir tahun dan tahun depan. Meskipun kita juga tahu nampaknya sudah banyak yang tidak sabar untuk segera bergerak, tapi speed pergerakan ini kan perlu disetel supaya gak langsung ngegas dan akhirnya justru akan membuat kita masuk pit stop dan PPKM lagi gitu. Mas Fahmi, monggo. Mas Hafiz, monggo. Ya, selamat sore, terima kasih. Sebelumnya saya menyampaikan permohonan maaf dulu karena Ibu Deputi berhalangan hadir, sedang ada kegiatan lain yang waktunya berbarengan. Jadi saya diminta untuk mewakili beliau. Jadi terkait dengan
peran pemerintah dalam mendukung dan juga menciptakan kebijakan-kebijakan. Kita ketahui bahwa event merupakan sarana promosi sekaligus katalisator dalam pengembangan destinasi dan potensi daerah. Dalam pelaksanaan sebuah festival, agar bisa berkelanjutan, kami di Kemenparekraf selalu menekankan dalam setiap penyelenggaraan event dan festival harus mampu memenuhi 4 aspek, yaitu enjoyment, menciptakan kesenangan, engagement, menciptakan keterikatan, lalu experience dengan memberikan pengalaman-pengalaman, serta empowerment dengan melakukan pemberdayaan kepada masyarakat maupun kepada wisatawan. Selain itu, perlu diingat juga bahwa event dan festival itu harus memiliki konten lokal yang kuat yang akan mampu meningkatkan keempat aspek-aspek tersebut. Kita di Kemenparekraf baru-baru ini kita baru meluncurkan program atraksi budaya di Solo dan Yogyakarta. Di Solo melalui Prajurit Budaya Solo dan juga di Yogyakarta ada Prajurit Malioboro, Brigada Malioboro Yogyakarta. Program-program ini kita ciptakan, kita resmikan dengan tujuan untuk menguatkan ciri destinasi dan atraksi pariwisata melalui potensi daerah lokal, serta kita melibatkan berbagai stakeholder dengan berbagai aktivasi. Kita berharap program-program seperti ini dapat menjadi contoh bagi daerah-daerah untuk menggali lagi, menguatkan lagi potensi daerah, dan juga kami harapkan peran komunitas terutama di sini, karena komunitas ini yang sangat memahami daerahnya masing-masing, yang sangat mengerti potensi dan keunikan dan ciri daerah masing-masing, agar bisa kita kemas menjadi sebuah atraksi pariwisata untuk membantu juga nanti di pemulihan ekonomi. Seperti itu, Mas. Siap, Mas Hafiz. Ya, saya kira kita tahu bahwa kalau di Jogja ini kebetulan ya, yang selalu kita dengung-dengungkan adalah kata yang namanya konkretkan. Artinya kan kita tahu bahwa format kolaborasi itu sudah banyak macamnya, sudah banyak kajian dan segala macam. Jadi moga-moga yang disampaikan Mas Hafid jadi menjadi satu trigger bahwa kalau bahasa saya kerja bersama itu bukan 1 ditambah 1 sama dengan 2. Tapi kalau pakai term konsep jamaah itu 1 tambah 1 sama dengan 27. Jadi ada aspek-aspek keberkahan yang timbul kalau ada saling percaya antar pihak yang bekerja sama dan menghasilkan kemanfaatan buat masyarakat. Jadi saya kira itu gambaran dari mungkin upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh Kemenparekraf sejauh ini, karena saya kira challenge di depan ini bakal lebih besar ya, ladang amal buat kawan-kawan di Kemenparekraf ini lebih besar lagi di tahun 2022. Moga-moga bisa membuka ruang dialog dan kerja konkret bersama teman-teman komunitas. Tapi sebelum kita lanjutkan diskusi, ini kita ingin mendengar satu lagi Mbak Dinda Intan atau Mbak Dintan sudah hadir. Sudah, Mas. Ya, selamat sore Mbak Dintan. Ini malah Sore. menyapa tuan rumah. Saya juga mau mengingatkan terima kasih juga Kemenparekraf. Saya ini dipinjami ruang Kepala Dinas Pariwisata Pemprov Riau, Mas. Jadi terima kasih mensupport saya sampai ke Riau. Luar biasa. Mbak Dintan. Mbak Dintan, apa kabar Mbak Dintan? Baik, Mas Arief. Mbak Dintan ini sebagai eksekutif direktur atau direktur pelaksana Jogja Festival, saya kira bekerja sangat ekstra luar biasa untuk menggabungkan sekian banyak entitas festival di Kota Jogja. Sekarang ada berapa Mbak yang bergabung menjadi jejaring di Jogja Festival? Kalau saat ini 70 ya Mas di Jogfest, tapi kita tetap masih terus mencoba menjaring karena kan sekarang sudah kami tidak ingin membuat sekat ya antara festival plat biru atau plat merah gitu. Jadi kalau di Jogja ini semua festival yang ada di Jogja bisa bareng dalam festival forum di Jogja gitu. Jadi Siap. ya kekuatan besar bersama akan lebih kuat kan kalau kita bersama-sama. Yes, kita sepakati festival full color akan mewarnai Jogja yang lebih
sumringah ya Ya. dalam konteks kan ini salah satu visinya Jogja Festival ini kan membuat Jogja menjadi City of Festival yang diperjuangkan juga oleh Mbak Dintan, ada Mas Aan dan kawan-kawan sekalian, menyusun roadmap kota dan Pemprov DIY ini menjadi si kota misalnya menjadi Jogja City of Media Art, menjadi bagian dari proses kolaborasi tumbuhnya spirit-spirit yang akhirnya spirit komunitas yang bertemu dengan keinginan juga dari stakeholder yang lain ya, pemerintah, institusi bisnis, akademisi, media termasuk institusi keuangan dalam format Hexahelix. Mungkin Mbak Dintan bisa memberikan gambaran kepada teman-teman yang mungkin sudah bergabung atau belum bergabung dengan Jogja Festival termasuk dalam JFFA ini akan juga menjadi sebuah cermin bagi teman-teman festival di kota-kota yang lain, bahkan mungkin negara lain ya, tentang pentingnya berjejaring dan saling menguatkan antar festival dengan energi-energi yang mungkin berbeda, tapi saya kira memiliki kekuatan yang akan luar biasa kalau dikolaborasikan dengan baik dan jumlahnya itu lebih besar daripada penyusunnya, kurang lebih begitu. Tentu saja juga dalam konteks ini kita bisa bicara dalam konteks nasional maupun internasional. Saya kira Mbak Dintan ini juga punya pengalaman internasional yang luar biasa. Tugas mulia beliau di Jogja ini adalah mengupgrade, ya, meningkatkan tampilan maupun konsepsi manajemen dan sustainability dari teman-teman yang bergerak di ranah festival, supaya bisa berbicara lebih jauh dan berbicara lebih lantang dalam konteks pergaulan dengan kawan-kawan festival di seluruh dunia. Silakan Mbak Dintan. Baik, makasih banyak Mas Arief Budiman untuk pengantarnya. Ya, mungkin kita untuk ngobrol tentang festival ini bisa, kalau dari Jogfest ini kan ya saya mencoba untuk mengkolaborasikan, mensinergikan, mencari simpul-simpul yang hilang gitu. Tapi sejujurnya kalau ngomongin festival di Indonesia sendiri itu kan sesungguhnya sudah sungguh lama ada, ya kan Mas, dari kalau di Jogja itu sebenarnya yang tertua itu malah Sekaten. Nah, itu udah festival tertua dan lainnya. Tapi semakin kesini kita mulai ada isu ekonomi kreatif dan lain sebagainya, dan kemudian kalau kita melihat di ekosistem ekonomi kreatif sendiri kan festival itu sebagai ujung market gitu dari teman-teman pelaku kreatif itu sendiri, dan semua ekosistem itu kan nggak bisa berjalan sendiri. Teman-teman festival juga nggak bisa jalan sendiri gitu. Ketika dulu mungkin sendiri-sendiri tidak saling kenal gitu, malah akan lebih sulit gitu. Ternyata sekarang ketika bareng-bareng gitu kan, saling sharing, justru melihat banyak permasalahan dan opportunity ya, peluang yang sama malah di antara festival-festival gitu. Permasalahan ya sama semua ya, pendanaan, regulasi dan lain sebagainya yang Jogfest ini sendiri menjadi penting untuk sebagai jembatan antar teman-teman festival dengan stakeholder lainnya termasuk pemerintah gitu. Jadi kan festival ini nggak cuman pemerintah gimana, tapi sebenarnya nggak hanya pemerintah. Kita butuh kerjasama sinergis dengan pebisnis lainnya, teman-teman vendor, pekerja event yang sekarang di JFFA kita bisa kerja bareng gitu. Jadi dan JFFA sendiri ini salah satu ruang yang memang dibuat supaya kita bisa setiap setahun sekali itu semua festival ngumpul, semua stakeholder ngumpul dan ada output yang penting gitu. Jadi kalau sama pemerintah apa sih yang kita butuhkan, output apa yang penting, regulasi gitu. Pemerintah misalkan nggak bisa ngasih support dana, pemerintah bisa apa? Mungkin memberikan kami payung hukum yang lebih kuat untuk festival gitu kan. Jadi untuk bergerak, jadi teman-teman lebih luasa gitu. Jadi oke, kita buat FGD bareng, ngobrol bareng, sharing, hearing,
apakah bagaimana ada permasalahan penyelenggaraan, maksudnya setiap tahun kalau bisa ada teman-teman pasti menghadapi berbagai permasalahan gitu. Mungkin karena nggak pernah ketemu, nggak pernah ngobrol, jadi ya udah gitu. Tahun depan ketemu lagi hal yang sama gitu. Dan forum ini jadi ruang untuk apa ya, mencari solusi-solusi. Ayo ketemu mau permasalahan di perizinan, kepolisian. Kalau sekarang dengan Satgas Covid juga, karena kan kita udah menuju era endemi ya. Kita harus menghadapi gimana gitu, dan itu harus ngobrol bareng. Kalau nggak ada ruangnya, nggak ketemu ya solusinya nggak akan ada gitu. Kemudian ruang bertemu dengan stakeholders pebisnis lain yang mungkin ada peluang-peluang kerjasama dengan festival gitu kan. Di tahun depan kita berikan ruang one-on-one meeting, mungkin ada CSR program kah dengan festival dan lain sebagainya. Jadi ada output langsung, oke, tahun depan kita bisa kerjasama dan lain sebagainya. Itu dengan teman-teman media ya, dengan media gathering, terus dengan teman-teman festival sendiri, pelaku kreatif. Kita buka talk show, simposium dengan para akademisi juga gitu. Jadi sesungguhnya JFFA sendiri ini bisa menjadi ruang kolaborasi bersama semua mencari solusi. Dan kalau Jokfest sendiri nggak akan berhenti ya, selalu ayo bareng kita, kalau lebih apa ya, bersama ya kita akan lebih kuat. Dan misalnya di one-on-one meeting stakeholder gitu, siapa ya yang bisa menggait lebih banyak stakeholder atau filantropis misalkan, atau mungkin dengan teman-teman Creative Cities Network gitu. Kita ada kemungkinan tahun depan ya, kenapa enggak gitu. Jadi Jokfest ini dan JFFA menjadi jembatan bersama gitu. Dan Jogja ini sungguh apa ya, terbuka untuk berbagai sinergitas program dan lain sebagainya. Karena dari hasil riset, kita udah melakukan riset ya, melihat dampak festival secara ekonomi itu udah terlihat jelas, bagaimana kontribusi setiap festival ketika ada festival diselenggarakan, dampak ekonomi yang multi layer effect-nya itu luas gitu, nggak hanya tourism, ekonomi, budaya, sosial gitu. Dan kemudian ketika kita melihat landscape, riset landscape se-Asia Tenggara, sama ternyata semua festival se-Asia Tenggara ya, memang katalisator untuk kreativitas, ekonomi kreatif itu ada di festival gitu. Tempat festival tuh menjadi ruang lebarannya pelaku kreatif. Kalau di Jogja ini sebenarnya udah lengkap gitu. Dan mungkin di hasil riset kita juga di Indonesia, di daerah-daerah lain pun sama, festival menjadi ruang ruang temu dari setiap sektor di daerahnya gitu, dari seni rupa, baik itu seni tari dan lain sebagainya. Kalau di sini kan ada Arjok, jadi lebarannya teman-teman seni rupa, ada Asiatri ya Mas, bahkan kalau Asiatri Mas Bambang ini udah 3 negara, lebarannya 3 negara ya Mas. Terus di sini juga ada Custom Fest, lebarannya teman-teman custom, jadi udah menjadi suatu kebutuhan yang tersendiri gitu. Jadi justru bagaimana pemerintah melihat ini festival sebagai aset dan potensi, baik itu untuk kota ataupun Indonesia sendiri gitu. Dan justru butuh strategi langsung dari pemerintah. Yang paling utama sih sebenarnya dari dalam sisi regulasi ya gitu, kebijakan yang jelas gitu kan. Kebijakan jelas ini nggak hanya dalam sisi pendanaan ya, bagaimana bisa pendanaan itu bisa sustain, tapi juga dalam hal lainnya, bisa perizinan, bisa dalam hal kalau di teman-teman itu ada masalah visa, bea cukai, kalau kita nanti akan mengundang dari luar gitu kan, membawa barang dari luar. Jadi sebenarnya sungguh kompleks dan kita belum punya payung hukum untuk event dan festival. Dan teman-teman APMI juga kemarin sempat mengedor DPR juga kan gitu. Dan itu yang kita butuhkan gitu, dan mungkin bisa kita perjuangkan bersama-sama.
Mungkin jadi panjang banget nih Mas. Maaf. Siap, Mbak Dinta. Kalau panitia boleh panjang, nggak apa-apa, aman. Oke, jadi terima kasih Mbak Dintan. Saya kira salah satu keahlian yang dikembangkan oleh banyak kawan-kawan ini adalah berbicara dengan masker dan tetap keren. Itu keterampilan baru di era pandemi, saya kira Mbak Dintan luar biasa. Mungkin tidak nyaman pakai masker, tapi saya kira cukup membuka wawasan kita semua bahwa memang kita mesti beradaptasi dan unggul dalam konteks pandemi ini. Ya, tadi yang disampaikan Mbak Dintan, saya kira Mas Hafiz nanti mohon izin bisa disampaikan ke Pak Reza atau Bu Kiki. Teman-teman ini punya semangat kemandirian yang luar biasa, bahkan mengambil inisiasi untuk mencoba membangun jejaring. Saya tahu ini acara CFF ini kan disupport oleh banyak di antara teman-teman festival ya, ada pekerja event, ada Jogja Creative Society dan sebagainya. Yang saya tahu persis ini juga mungkin dalam situasi yang susah, tapi kesusahan itu tidak membuat kita melupakan hal-hal besar yang menjadi kepentingan dan kemanfaatan kita bersama. Jadi di Jogja itu susah nih, menolong itu menjadi satu bagian yang juga harus dikerjakan secara paralel gitu. Itu saya kira spirit yang perlu kita tumbuh-tumbuhkan terus. Ini saya mohon izin juga menyapa ada Ketua Jogfest Mas Heri Pemat. Terima kasih Mas Heri sudah bergabung. Dan teman-teman kalau ingin bertanya silahkan lewat chat atau nanti boleh raise hand. Saya nggak tahu di situ ada offline ya teman-teman panitia ya. Mungkin silahkan nanti kalau ada yang bertanya. Tapi sambil menunggu ini saya kira saya menemukan hal yang menarik. Mohon izin kembali ke Mas Paningron. Beliau ini adalah founder Asia Tri Festival. Jadi sebelum ada drakor, sebelum Squid Game melanda, itu Mas Bambang Paningron ini sudah mendirikan Asia Tri Festival bersama Yang Hejin dari Korea, lalu ada Sugama Saru dan Izumi Nagano dari Jepang, serta Mas Bimo Wiwohatmo. Jadi sejak tahun 2006 itu artinya kalau sekarang ada Squid Game dan drama Korea yang luar biasa merasuki kita semua, inisiasi-inisiasi kolaborasi yang egaliter di antara dalam konteks ini adalah Indonesia, Jepang, dan Korea ini, Mas Paningron ini sudah menjadi inisiatornya dari awal, kolaborasi yang saling menguatkan dan memperkaya. Boleh cerita sedikit Mas, Asia Tri Festival dan konteksnya dalam kolaborasi di era mungkin pandemi dan mungkin nanti endemi ya, kalau misalnya kita sudah melakukan prosesnya normal. Silakan. Ya, mungkin ya terlalu banyak cerita, tapi terkait dengan pandemi ini memang kemudian benar-benar membuat kami secara kasar kami shock sebenarnya. Ya, karena apa? Karena highlight dari Asia Tri ini kan sebenarnya kan pertemuan. Jadi bukan soal pertunjukannya. Pertunjukan itu bisa jadi bukan main factor, bukan sesuatu yang sangat penting. Yang paling penting itu adalah pertemuan. Karena kami punya semacam pegangan bahwa Asia Tri ini sebenarnya adalah salah satu kesempatan bagaimana kita bisa membangun solidaritas, membangun sebuah keluarga besar di Asia yang akan terus kita kembangkan melalui pertemuan-pertemuan itu. Jadi kalau festival-festival seni pertunjukan di luar itu biasanya kebiasaannya itu adalah bagaimana mengapresiasi pertunjukan-pertunjukan yang ditampilkan, bagus, tidak, dan seterusnya didiskusikan. Kami tidak. Levelnya tidak lagi mengapresiasi, tetapi lebih
kepada bukan menilai, tapi lebih kepada justru background lain yang ditanyakan. Misalnya begini, ada pertunjukan, ya. Kita nggak peduli kok pertunjukan itu bagus atau jelek, dan kita tidak judgement soal itu. Tetapi kemudian prosesnya kita tanyakan. Ya, dan itu munculnya bukan di dalam forum-forum resmi, tetapi dalam pertemuan-pertemuan pada saat makan bersama, pada saat main bersama, jalan-jalan atau apa. Dan efeknya memang sangat berbeda. Ya. Saya juga kebetulan menginisiasi sebuah festival dengan pola klasik, yaitu Performing Arts Festival. Nah, ini sangat beda sekali efeknya ketika pertunjukan yang ditampilkan itu benar-benar diapresiasi secara bahkan secara akademis. Ya. Mereka hadir dan kemudian pulang itu sebagai performer, sebagai artis, bukan lagi sebagai sesama manusia yang butuh untuk bergaul, membangun pertemanan. Sementara di Asiatri, kami bahkan sekarang ini sudah punya keluarga yang sangat besar di Asia Pasifik, plus bahkan karena kebetulan peserta dari Asiatri ini sekalipun diinisiasi oleh 3 negara, yaitu Jepang, Korea, dan Jogja mewakili Indonesia, tetapi yang pernah hadir itu lebih dari 30 negara. Dan kehadiran mereka itu bisa berulang setiap tahun. Dan kemudian ketambahan negara yang lain dan seterusnya. Festival yang lain bisa jadi, oh kamu sudah hadir tahun kemarin, tahun ini tidak, nggak usah hadir. Kami tidak begitu. Bahkan ada beberapa yang pernah hadir di sepanjang tahun itu dia hadir terus-menerus. Dia sampai mengatakan begini, aku diundang tidak diundang akan selalu hadir. Karena dia tahu persis bagaimana semangat yang dibangun. Bukan lagi soal menciptakan sebuah pertunjukan yang bagus atau meskipun itu tetap penting, ya, tetapi yang paling penting memang membangun solidaritas, toleransi, dan itu ternyata pengaruhnya besar di antara kita, ya, maksudnya yang kemudian itu bisa tersebar juga di beberapa teman-teman di Eropa atau di Amerika bahkan, karena saya sempat juga mengundang seorang performer yang sangat populer di negaranya. Dia sudah melewati banyak panggung dunia dan selalu menjadi highlight, ya. Tapi tiba-tiba ketika masuk di Jogja, dia kaget bagaimana dia harus bermain satu panggung dengan anak-anak yang masih SD atau SMP, yang jelas mereka bukan performer profesional. Tetapi apa yang dia temukan? Justru dia menemukan kejujuran dari sebuah pertemuan itu, bahwa dia menganggap ini festival aneh, tetapi saya menikmati. Saya tidak malu satu panggung dengan anak-anak yang masih belajar. Dan itu tidak bisa terjadi, agak langka terjadi di Eropa atau di Amerika atau di Australia sekalipun. Nah, ini yang kemudian pertemanan ini yang kemudian menjadi menarik, karena kita tidak lagi sebenarnya tergantung kapan festival itu diselenggarakan, kita bisa datang dan ketemu setiap saat. Nah, ketika kita tidak bisa bertemu dalam 2 tahun terakhir ini, wah, ini beratnya minta ampun. Kita punya grup di Facebook atau apa itu penuh dan penuh chatting karena kekangenan di antara kami yang tidak cukup hanya melalui moda-moda virtual atau platform-platform virtual. Banyak hal yang ketika kita tidak kenal dan kita salah paham dengan mereka soal bagaimana teman-teman Korea, bagaimana teman-teman Jepang, dan itu bisa clear di dalam pertemuan-pertemuan tidak resmi bahkan. Nah, sayangnya
sayangnya memang ini hanya di level C2C. Ya, saya gagal membangun level G2G-nya karena bahkan saya pernah diundang oleh seorang wali kota di Jepang dan dia mengatakan saya ingin mengajak kerjasama salah satu kota atau wilayah di Jogja, apakah bisa? Nah, dan itu kemudian saya menemui salah satu bupati di Jogja dan ternyata agak susah nyambungnya. Birokrasi kita mungkin masih agak susah untuk itu. Padahal sebenarnya itu salah satu hal yang penting untuk dibangun. Nah, di level G2G masih semata-mata menganggap peristiwa-peristiwa itu sebagai peristiwa kesenian itu sebagai diplomasi budaya. Saya sama sekali tidak setuju dengan diplomasi budaya. Ya, budaya itu sebuah diskurs yang bisa didiskusikan, bukan hanya sekedar dinikmati menjadi hiburan kayak gitu. Nah, konteks Asiatri memang lebih bagaimana peristiwa-peristiwa yang terbangun ini bisa mendiskusikan banyak hal dan itu menjadi menarik sampai di ngomongin pertanian segala macam juga bisa. Sementara itu Mas gambaran kasarnya ya untuk detailingnya kapan-kapan. Ya Mas Paningron, ya saya kira perspektifnya bisa mendalam menjadi sesuatu yang memang sangat-sangat filosofis dan penuh nilai-nilai kebersamaan dan kemanusiaan. Tapi sisi prakteknya saya kira tadi titipan pesan Mas Paningron adalah memang tidak mudah untuk meyakinkan institusi di luar aspek komunitas dan kesenimanan ini untuk saling memahami. Ini saya kira proses juga ya. Moga-moga nanti kalau Jogja City of Media Art ini nyambung, ini tugasnya kita semua juga untuk mencoba melakukan fine tuning beberapa hal yang masih koma itu nanti bisa kita tuntaskan, Mas Paningron. Setidaknya kita dalam satu level permodelan yang kalau bahasa saya yang bisa dijangkau oleh tangan, itu kita coba bereskan bersama-sama dulu sebelum kita scale up ke yang lebih besar. Nah ini nyambung ke Mas Hafiz. Memang bahasa komunikasi ini menjadi aspek penting untuk mengurangi miskomunikasi di antara stakeholder. Utamanya misalnya pemerintah dengan masyarakat. Ya, saya mencoba membuat jalur yang simple aja supaya kita bisa crack bottleneck-nya. Yaitu mengenai bahasa-bahasa yang kadang-kadang memang berbeda. Tapi itu menjadi kunci untuk kolaborasi yang berkelanjutan. Misalnya pentingnya membangun sebuah ekosistem yang tidak hanya mungkin dibangun dari 1-2 event, 1-2 workshop atau 1-2 hari seminar, tapi proses kerjasama yang mungkin berada dalam term waktu. Ini kebetulan karena saya di ASEAN kita coba mengkomunikasikan bahwa kalau pendampingan UMKM itu lewat 1-2 seminar pembuatan logo dan packaging itu nggak akan berguna, tapi mungkin pendampingan 1 atau 2 bulan itu jauh lebih bermanfaat dan bisa di-tracking. Wah, tapi itu nggak bisa begitu masifnya. Ya, yuk kita diskusi dan segala macam. Nah, saya senang sekali sebenarnya terutama Kemenparekraf juga sudah membuka ruang untuk format-format yang mungkin dari katakanlah framework pemerintahan sebelumnya ini belum ada, coba dibangun karena selain Kemenparekraf saya kira dukungan dari Pemkot dan Pemprov ini juga mulai bisa dibuka ya kanal-kanalnya. Kadang-kadang yang tadi saya bilang sisi positif pandemi ini karena sama-sama susah akhirnya mulai tengok kanan kiri karena berpikir bahwa masing-masing tidak akan bisa survive gitu. Nah, Mas Hafiz, kira-kira ya apakah memang bisa dilanjutkan atau mungkin ada rencana-rencana membangun kolaborasi yang berkelanjutan. Berkelanjutan itu artinya setelah step A, bisa nggak nanti kita ke step B gitu, ke batch 1, batch 2, bukan ngulang lagi step A dan sebagainya, karena efektivitas proses ini kan terutama ya, mungkin di level teman-teman di daerah, ganti pimpinan kan ganti kebijakan. Itu sesuatu yang ya boleh-boleh kan tetap juga tidak dilarang, tapi setidaknya dengan membangun sesuatu sambil kita saling percaya, bukan sekedar antar stakeholder sekali lagi, tapi juga antar pemimpin sekarang dan sebelumnya dan di masa depan,
ini juga mungkin bisa menjadi salah satu upaya pemerintah untuk hadir gitu ya, menjadi partner yang strategik bagi teman-teman komunitas yang bergerak tidak hanya sebulan 2 bulan, tapi dalam long term. Ini Mas Paningron tadi dari 2006 membangun Asia Tri Festival. Kira-kira ada pandangan-pandangan Mas dari Kemenparekraf untuk merespon proses yang mungkin tidak akan sebentar, tapi pasti akan bermanfaat secara jangka panjang kepada masyarakat. Iya, terima kasih Mas Arief. Jadi terkait dengan kolaborasi tadi, ya memang kolaborasi antara pemerintah dengan komunitas, dengan private sector juga sangat berperan dalam mendukung pengembangan industri kreatif ya, khususnya event dan festival tadi. Jadi kita di industri pariwisata dan ekonomi kreatif, salah satu contohnya adalah kita berkolaborasi dengan Loket, dengan pemerintah Kota Yogyakarta juga. Jadi kolaborasi ini seluruh penyelenggaraan event di Yogyakarta nanti kita bisa mendapatkan dukungan dari Gojek dan juga dari Loket berupa penerapan tiket management system salah satunya. Jadi mampu memperluas akses dan peluang bagi pelaku industri pariwisata dan ekonomi kreatif di Jogja untuk bisa mempromosikan karya-karya mereka, terutama di masa pandemi. Nah, kita sudah melakukan komitmen bersama dikukuhkan dalam penandatanganan PKS sebenarnya dalam pengembangan industri pariwisata Kota Yogyakarta melalui pemanfaatan teknologi digital ekosistem Gojek di Oktober 2021 langsung di hadapan Pak Sandiaga Uno waktu itu. Dan untuk kolaborasi tadi benar yang disampaikan Mas Arief tadi bahwa dampaknya kita memang berharap ada dampak jangka panjang ya, long term impact-nya. Jadi penerapan strategi kolaborasi ini bisa berkontribusi dalam pengembangan industri pariwisata secara keseluruhan. Selain itu juga mampu membuka peluang investasi bagi investor lokal maupun internasional, serta mampu membuka peluang pembentukan kerjasama bisnis dalam jangka waktu yang panjang. Jadi kami berharap sih memang ketika nanti kami tapi di pemerintahan juga kan dinamikanya juga cukup cepat ya Mas Arief ya. Jadi kami berharap walaupun nanti misalnya ada pergantian kepemimpinan atau pergantian level-level di bawahnya juga apa yang legacy yang sudah ditinggalkan ini bisa diteruskan, jadi dampaknya juga jangka panjang bisa terus terasa dan kolaborasinya juga bisa semakin kuat. Seperti itu, Mas. Siap. Ya, saya sepakat Mas Hafiz. Memang tidak bisa sekali 2 kali pertemuan, sekali 2 kali event. Ini bisa ketemu, tapi setidaknya secara spirit ini sudah terakselerasi ke arah fine tuning dari frekuensi kita semua menuju ke satu tujuan yang kurang lebih sama lah ya. Moga-moga ini bisa terus ditingkatkan. Nah, ini sebenarnya tawaran yang dibuka oleh Mas Hafiz dan Kemenparekraf ini ke Mbak Dintan, mohon izin. Kira-kira ada nggak Mbak Dintan monitor ya? Yap. Siap. Di tahun 2022 Mbak, rencana Jogja Festival ini ada mungkin pointers gitu, yuk kita ngerjain ini, mungkin ada parameter-parameter yang kita coba capai bersama, yang festival mana yang mungkin sudah bisa naik kelas, festival mana yang mungkin melalui proses pendampingan, festival mana yang akhirnya jadi unggulan, dan akhirnya itu bisa dikeroyok bersama oleh stakeholder, sehingga proses naik kelasnya itu kelihatan dan menjadi cermin bagi pengembangan festival setidaknya secara nasional. Silakan Mbak Dinda. Oke. Mengenai festival naik kelas gitu kan, bukan sombong nih. Kalau festival-festival di Jogja ini dengan saya membuat CFFE gitu, mencoba teman-teman melihat networknya teman-teman gitu. Kalau kelasnya teman-teman festival ini beda-beda, nggak bisa disamakan ya.
gitu. Dan menurut saya semua sudah naik kelas gitu. Dengan bagaimana teman-teman bisa bertahan dengan sekian lama, sustain Biennale dari tahun 88, Gamelan dari tahun 95, Asiatri gitu. Jadi apa ya? Kalau disuruh teman-teman ini sudah di kelas yang cukup tinggi gitu kalau saya bilang, experts ya. Dan ada beberapa memang dengan adanya forum ini kami melihat ada potensi-potensi festival-festival baru gitu, dan malah langsung dengan network yang sangat baik gitu. Ada teman-teman Craft Animation Festival gitu, ternyata ada di Jogja gitu, dan itu malah langsung pesertanya dari berbagai negara gitu. Jadi sungguh unik, Jogja punya satu-satunya maksudnya di dunia ya, salah satu inisiator festival film animasi khusus craft gitu kan. Ini udah film, craft, animasi gitu. Jadi itu udah unik gitu. Kalau sekarang mau membedakan kelas itu, setiap festival punya konten yang kuat masing-masing. Itu justru kalau dari sisi pemerintah gitu, bagaimana teman-teman ini terus memperkuat kontennya gitu. Kalau masalah kelas Indonesia terutama ya, dengan konten festivalnya itu sudah sangat berkelas gitu kalau saya bilang gitu. Secara manajemen, kalau dengan adanya Jogfest sendiri teman-teman sudah saling sharing, justru dengan saling berkumpul kita sekarang sudah sharing manajemen SDM gitu. Dan terus dan mungkin Jogfest sendiri di JFFA ini terjadi mix SDM dari berbagai festival gitu. Dan di sini teman-teman freelancer, teman-teman event management tuh semua ngumpul gitu, ngerjain bareng dari berbagai, dan di sini ada sharing knowledge yang nggak ada di bangku kuliah manapun ya, dan itu hanya terjadi di festival gitu. Ini adalah sebuah edukasi tersendiri gitu, maksudnya ilmu yang nggak bisa didapetin di mana-mana gitu. Dan di sini building SDM event management itu terus kita tingkatin. Tahun depan kalau ada orang baru lagi volunteer bisa belajar gitu. Jadi di Jogja ini nggak hanya JFF ya, semua festival itu membangun SDM berkualitas dalam event management gitu. Saya melihat kualitas teman-teman sudah sangat baik, tapi tetap di bulan ini yang sangat ramai kita masih kekurangan SDM gitu kan dalam manajemen event gitu. Dan ini Jogfest mungkin ke depan akan terus dengan berbagai workshop dan lain sebagainya. Terus kemarin teman-teman dari kita juga ada kamisan teman-teman festival untuk sharing dan melihat ke depan. Dan salah satu pembicara kita ngundang dari Festivals Edinburgh, mereka sudah Festivals in Climate Action gitu. Bagaimana festival itu bisa menghadapi aksi untuk menghadapi perubahan iklim. Jadi fokusnya, dan itu sudah teman-teman festival pun juga sempat berdiskusi tentang hal itu gitu. Kita tahun depan itu harus tidak hanya konten, tapi kita harus melihat ekosistem. Ekosistem kan juga ada lingkungan gitu kan gitu. Bagaimana Green Festival, bagaimana teman-teman festival di Jogja ini semua itu bisa lingkungan itu menjadi isu yang isu yang sangat yang bisa kita angkat bersama gitu. Apalagi di masa pandemi ini kita melihat efektivitas event gitu kan. Terus di masa lalu kita bisa belajar bagaimana menjaga lingkungan yang baik gitu. Dan di JFF ini kita belajar dari negara lain bagaimana festival-festival itu, bahkan kalau di luar itu mereka sampai membuat genset bertenaga hidrogen gitu kan. Semua festival. Jadi mungkin, dan juga selain itu network yang lebih luas gitu. Kita sudah melakukan riset-riset, mengajak teman-teman se-Asia Tenggara, festival se-Asia Tenggara untuk berkolaborasi. Mungkin kita bisa lebih luas lagi. Jadi kalau Jogfest sendiri lebih mencari kemungkinan tahun depan untuk meningkatkan jejaring internasional gitu. Karena
festival di Jogja ini harus lebih dikenal di dunia internasional gitu. Teman-teman secara network sudah sangat kuat gitu kan, tapi kenapa masih belum terlihat? Kenapa di awards, tourism awards gitu, event dan festival kok Indonesia bisa nggak dapat gitu, atau kenapa nggak Jogja, harusnya Jogja bisa mendapat itu gitu dengan kualitas festival-festival yang ada di Jogja ya, Arjok, Custom Fest, Ngayog Jazz, Asia Tri, ada JAV Festival, Festival Film ASEAN Netpark Film Festival, yang jelas-jelas Network ASEAN gitu, dokumenter film festival juga gitu. Ya banyak ya, bener-bener yang ini potensi luar biasa dari teman-teman festival di Jogja gitu. Kenapa? Ini harusnya ada campur tangan pemerintah untuk infrastruktur, promosi dan lain sebagainya, melihat potensi ini bagaimana bisa bareng gitu. Karena sayang gitu kan, teman-teman udah bertahun-tahun gamelan festival itu dari tahun 95 yang dari ayahnya kemudian ke anaknya diturunkan gitu, dan Biennale itu udah lama. Jadi sayang gitu kalau misalkan pemerintah itu tidak melihat ini sebagai sebuah potensi atau aset yang luar biasa gitu, untuk baik itu untuk pengembangan ekonomi kreatif ataupun untuk menarik tourism, wisatawan gitu, dan lain sebagainya. Itu sih ke depan, kalau sesungguhnya kerjasama apapun tuh bisa dengan festival, apalagi dengan ekosistemnya gitu Mas. Oke, terima kasih Mbak Dintan. Saya kira ruang-ruang itu ya, pintu-pintu kerjasama akan selalu terbuka. Kuncinya justru adalah bahwa masing-masing pihak bisa menaruh dirinya pada posisi pihak yang lain, sehingga bahasa saya itu bisa mengurangi miskomunikasi gitu. Ya, kalau kebanyakan noise, memang ya Indonesia ini kan kadang-kadang ya gaspol rempol gitu. Ono sing pengen maju, ada yang nggak pengen maju, jadi suaranya menderu-deru, tapi kita tidak bergerak kemana-mana. Nah, ini di sesi berikutnya sambil menunggu kalau ada yang bertanya dari teman-teman online maupun offline, saya nyoba bikin, jadi ini narasumber boleh saling bertanya, tapi pendek-pendek aja. Jadi misalnya nanti yang pertama Mas Paningron bisa bertanya kepada Mas Hafiz atau menyampaikan masukan gitu ya, atau ide kepada Mbak Dintan, tapi pendek-pendek aja. Misalnya Mas Hafiz, berapa persen anggaran yang akan kita bisa kolaborasikan tahun depan untuk memajukan, misalnya contoh. Ya, ini kesempatan pertama kita coba namanya fireside chat nih. Narsum bertanya kepada narsum yang lain, tapi jawabannya pendek-pendek aja. Kita masih punya waktu sekitar 25 menit sambil menunggu teman-teman yang mungkin bertanya secara online maupun offline. Mas Paningron dulu, boleh bertanya ke Mas Hafiz dan Mbak Dintan. Silakan. Terima kasih. Wah, menarik ini, Mas Hafiz. Saya ingin tahu, ada enggak di Indonesia ini sebuah festival yang diinisiasi oleh pemerintah dan menjadi highlight dan bisa diukur tingkat kesuksesannya. Itu saja. Oke, silakan Mas Hafid, langsung aja. Ya. Kalau festival yang diselenggarakan pemerintah ya, kalau di kami di Kementerian Pariwisata sebenarnya tapi hampir tidak pernah menyelenggarakan festival sendiri Pak, karena kami dari Direktorat Event Daerah memang fokusnya adalah lebih ke mendukung event-event yang fasilitasi. Ya betul, pemerintah daerah maupun oleh komunitas ataupun dari pelaku event di lokal ya, pelaku event di daerah setempat. Tapi yang tadi disampaikan bahwa kami sebenarnya membuka pintu Pak untuk setiap usulan-usulan yang masuk ke kami untuk bisa dikolaborasikan, dalam artian sebuah event festival itu untuk bisa memenuhi, kami kan punya juknis ya, kami punya juknis yang namanya juknis pendukungan kegiatan. Jadi kami punya standar-standar event yang mendapat dukungan dari kami
Nah, kalau misalnya ada proposal-proposal atau usulan-usulan yang masuk, kami akan melakukan kurasi terhadap proposal tersebut sesuai dengan juknis kami. Jika memang memenuhi ambang batas penilaian dari tim kurator kami pasti akan melakukan kolaborasi pendukungan, Pak. Jadi di 2021 ini memang kami ada kendala karena anggaran kami banyak yang terkena refocusing. Jadi pendukungan kami pun akhirnya tidak bisa maksimal, Pak. Tapi kami berharap di tahun mendatang, di 2002 dan seterusnya, pandemi juga sudah mulai melandai, jadi tidak ada refocusing anggaran, sehingga kami juga bisa mendukung secara maksimal kepada teman-teman pelaku event di daerah. Seperti itu, Pak Bambang. Oke. Ya. Oke, Terima kasih. terima kasih Mas Hafiz. Mas Hafiz. Ini Sama-sama. sekedar informasi, jadi teman-teman kurator ini juga rasanya sebagian juga dari pelaku komunitas, dan mungkin nanti ruang-ruang untuk menyusun juknis bersama ini bisa lebih dibuka, Mas Hafiz ya, supaya fine tuningnya kita ini segera ketemu. Oke, kesempatan kedua Mas Hafiz, silakan menyampaikan pertanyaan ke Mas Paningron atau Mbak Dintan. Nggak boleh saya, karena moderator itu harus untung dalam hal ini. Silakan. Boleh dong nanya ke moderator. Mumpung jadi moderator nih saya, rotok semena-mena. Silakan Mas Hafiz. Makasih Mas Arif. Mungkin pertanyaan ke Mbak Dinta sama Pak Bambang ya. Kalau kami kan dalam menyelenggarakan mendukung sebuah event maupun festival itu selalu kami dan juga kalau dari kami itu kendala terbesar dalam mendukung sebuah kegiatan sebenarnya adalah tanggal pelaksanaan event yang selalu berubah-ubah, Pak, Mbak Ditnanya. Jadi ketika ada proposal masuk dari sebuah daerah ke kami gitu misalnya, yang tadinya ditentukan tanggal sekian tapi kemudian berubah. Sedangkan kami sebenarnya sudah mempromosikan event maupun festival tersebut di jauh-jauh hari, kemudian tiba-tiba secara sepihak dirubah. Nah, itu yang menjadi kesulitan di kami juga ketika kami menyusun calendar of event waktu itu, Karisma Event Nusantara, yang sudah kita cetak bukunya, sudah kita promosikan, tapi ternyata eventnya berubah tanggalnya, dan itu juga menjadi kesulitan buat kami dalam mempromosikan event. Nah, yang pengen saya ketahui adalah Jogja Festival sendiri kan membawahi beberapa festival ya, dan kalender event festival itu apakah sudah memang fix tanggalnya atau memang ada kendala-kendala tertentu yang membuat event tersebut harus berubah tanggal penyelenggaraannya. Dan juga ketika kami berkomunikasi dengan komunitas jazz misalnya, mereka sudah mengatur tanggal sedemikian rupa sehingga tidak saling bertabrakan. Jadi bulan ini ada jazz ini, bulan depan ada jazz ini. Apakah di Jogja Festival juga seperti itu? Jadi calendar of event festival selama 1 tahun sudah diatur sedemikian rupa sehingga bisa saling mengisi, saling bersinergi, tidak saling bertabrakan, berebutan audiens gitu. Itu yang pengen kita kolaborasikan, dan juga kami membuka peluang juga masukan-masukan dari teman-teman festival gimana caranya kita bisa menyelenggarakan festival secara aman ya di masa pandemi ini, terutama karena yang tadi sudah kami susun, protokol CHS yang sudah kami susun, juknis yang sudah kami susun kan sifatnya dinamis. Jadi kalau ada update-update dari teman-teman yang bisa menguatkan kembali, itu kami sangat terbuka sekali dengan hal-hal tersebut. Terima kasih. Siap, Mas Hafiz. Ini challenge juga ya. Jangan sampai kreativitas teman-teman untuk geser-geser tanggal ini akhirnya membuat mungkin mereka yang merencanakan jauh-jauh hari untuk hadir atau berkolaborasi menjadi rodok repot ya. Tapi saya kira Mbak Dintan, mungkin Mbak Dintan nanti bisa ditambah Mas Paningron. Silakan. Oke, mencoba menjawab ya masalah perubahan tanggal-tanggal gitu. Kalau teman-teman Jogfest sendiri gitu ya, yang sudah bertahun-tahun jalan gitu,
apa ya, di tahun-tahun sebelumnya teman-teman itu nggak ada yang berubah tanggalnya. Arjok setiap baru selesai Arjok udah ada tanggal tahun depan. Ini ya, jadi kualitas event manajemen yang baik ya. Custom Fest juga begitu. Banyak teman-teman JAV setiap November pasti. Teman-teman dokumenter juga. Jadi selalu minggu pertama itu di awal-awal Jogfest itu teman-teman tuh selalu komitmen setiap November, Desember itu udah ada teman-teman. Memang mungkin yang dirasakan Mas Hafiz ini di masa pandemi ya, itu terasa sekali juga buat teman-teman. Karena di masa pandemi itu semua serba tidak jelas untuk teman-teman festival sendiri gitu kan. Yang paling berasa kemarin yang tetap bertahan Arjok ya, walaupun bagaimanapun ya tetap akhirnya dampaknya terasa sekali ke teman-teman Arjok yang tetap konsisten dengan tanggal ya, memang itu menjadi konsekuensi gitu. Tapi ada teman-teman festival lain yang tidak bisa bertahan juga gitu, kalau mau tetap konsisten dengan tanggal itu pasti kan multiplier ya dampaknya gitu ketika berhubungan dengan sponsorship dan lain sebagainya gitu kan. Jadi event itu misalkan walaupun udah ada pendukungan dari pemerintah, tapi itu hanya hasil riset kita juga itu hanya 20% dari eventnya itu sendiri biasanya gitu, dan membutuhkan lebih banyak funding gitu. Jadi teman-teman itu udah ini banyak hal yang tidak memungkinkan pasti. Tapi kalau di komitmen di JFFA ini sendiri gitu kan, ini menjadi sebuah sistem untuk teman-teman festival. Setiap JFFA teman-teman sudah harus ada tanggal di tahun depan. Karena di JFFA ini kita udah launch tahun depan tanggal berapa paling enggak bulannya. Itu sudah ada gitu, dan kadang minggunya aja nggak apa-apa, tapi kalau udah ada tanggal lebih baik. Ini sebuah sistem manajemen yang sedang diterapkan perlahan. Masa pandemi kita ya nggak bisa ya, tapi ke depan, jadi karena di JFFA ini kan kita mengundang stakeholder, kemungkinan kerjasama dengan corporate gitu kan, pendanaan dari berbagai pihak gitu, dan yang pasti membutuhkan tanggal pasti tahun depan, dan kita juga ingin launch tanggal-tanggal di setiap JFFA. Kita di JFFA ini udah banyak teman-teman yang udah memiliki tanggal di tahun depan gitu. Jadi di Expo atau kalau misalkan ke websitenya JFFA bisa dilihat itu teman-teman yang udah ada tanggal tahun depan gitu. Dan itu udah menjadi, biasanya kalau teman-teman Jogja, teman-teman festival Jogja kalau sudah mengeluarkan tanggal itu sudah menjadi komitmen gitu. Geser-geser sedikit, tapi kayak Ngayog Jazz itu tetap komitmen ya Mas Bambang ya tanggalnya ya. Maksudnya bulan dan tanggal itu selalu komitmen. Begitu juga dengan JFFA, selalu di minggu kedua November. Biasanya di 16, 17, 18, selalu di pertengahan Selasa, Rabu, Kamis, Jumat di November gitu. Itu sudah menjadi dan persiapan itu kita butuh 1 tahun ya untuk mempersiapkan. Kalau memang pandemi itu benar-benar memberi dampak semua. Jadinya dari yang baik itu narasumber dan lain sebagainya gitu. Jadi dan kalau misalkan ngobrolin tentang berebutan audiens, tanggal yang sama dan lain sebagainya, itu bukan sebuah masalah kalau di Jogja ya gitu. Karena kita sudah berkumpul justru ketika karena setiap festival memiliki audiensnya masing-masing gitu. Dan justru apa yang saya rasakan beberapa di luar gitu, justru banyak festival berbarengan dan info itu ada di festival. Setiap festival memberikan info festival tentang festival yang lain. Oh ternyata ada festival ini dan festival itu. Jadi ketika orang berkunjung ke Jogja, oh ternyata sedang ada Arjok, dan ketika Arjok berlangsung ada Art Weeks, ada event-event lainnya. Jadi itulah bagaimana kota itu hidup dengan festival dan event ya. Orang jadi bisa kemana-mana tuh ada acara dan hidup kota itu gitu. Nggak ada yang namanya rebutan audiens, justru yang ada adalah audiens cross market audience gitu. Justru yang tadinya teman-teman bahkan udah ada kolaborasi antar festival, Custom Fest dengan Arjok dan lain sebagainya gitu kan. Ini sudah mulai ada kerjasama antar festival gitu, yang membuat yang tadinya audiensnya Custom Fest nggak pernah ke Arjok, jadinya ke Arjok melihat, dan itu sebaliknya.
Begitu juga kita barengan, kita saling menginfokan, oh ada Ngayog Jazz, ada JAV tahun November ini, ada dokumenter dan lain sebagainya. Itu bisa saling melihat justru, oh ada event lain lagi ya, oke habis ini kita ke sana, oh ada bareng 3 hari, oke. Jadi pengalaman atau experience yang dirasakan di Jogja itu ketika baik itu warga Jogja sendiri itu bisa berbeda gitu. Itu yang nggak bisa didapatkan gitu kan, pengalaman itu bisa memberikan dampak yang berbeda ya. Akhirnya wah tahun depan akhirnya itu yang membuat orang senang ke Jogja. Jogja tuh tingkat kebahagiaannya tinggi karena selalu ada karena hidup dengan festival-festival gitu. Jadi tanggalnya sama nggak apa-apa gitu, dan karena setiap festival punya sistemnya masing-masing, dan di sini justru kita mau memperkuat manajemen teman-teman. Kalau memang kita mau membiasakan teman-teman dari November tuh udah ada tanggal dan bisa mempersiapkan 1 tahun sampai acara nanti berlangsung gitu. Kalau itu juga salah satu sistem yang coba kita kenalin ke teman-teman supaya mulai terbiasa, dan kan tidak semudah tahun depan langsung ya, nggak bisa. Setiap festival itu beda-beda, tidak bisa disamakan antara satu festival dengan festival lainnya. Tapi ada festival-festival juga yang bergantung pada angin, layang-layang gitu kan. Nggak bisa disuruh ganti, wah kamu nabrak sama festival saya, ganti gitu. Nggak ada angin nanti kan. Gitu. Jadi seperti itu tidak bisa dipaksakan. Atau yang biasanya dia setiap 17 Agustus gitu. Wah kamu nabrak sama acara saya gitu. Atau memang dia seperti teman-teman Jesuhada dan lain sebagainya yang memang karena festival itu perayaan ya, itu tanggal itu justru karena suatu ada sesuatu yang memang histori atau, dan ya maksudnya banyak mereka menentukan tanggal itu karena ada hal tertentu yang menjadi pertimbangan gitu. Jadi kalau di Jogja tuh seperti itu. Jadi kalau misalkan, dan justru mungkin ini yang belum terlihat ya, karena teman-teman kan mungkin dengan audiensnya masing-masing, tapi kalau pemerintah pusat, kementerian bisa melihat, dan kedepannya sesungguhnya kalau misalkan kerjasama dengan teman-teman festival itu akan lebih mudah dengan teman-teman festival di Jogja. Promo ceritanya. Oke, Mbak Dintan, saya kira tadi Mas Davis ya, Mbak Dintan sudah menyampaikan kesiapan kawan-kawan Jogfest ini untuk mengorganisir diri. Ya, festivalnya bisa penuh improvisasi, tapi kedisiplinan masing-masing penyelenggara festival ini menjadi suatu hal yang wajib untuk menjadi anggota JFFE. Sedikit mungkin Mas Paningron tadi disinggung mengenai Ngayog Jazz. Ngayog Jazz ini kan acara yang penuh improvisasi, tapi mencoba berdisiplin dalam soal tanggal. Ini kuncinya apa sih Mas Paningron? Saya izin melanjutkan dari pertanyaan ini Mas Hafiz. Ya, Ngayog Jazz itu kan memang semangatnya riungan ya. Riungan itu gotong royong. Jadi memang kita selalu komit di bulan November minggu ketiga hari Sabtu. Sabtu minggu ketiga lah. Apa? Ya, udah clear itu. Sabtu ini udah. gesernya sesuai Sabtu, gitu. Ya. Yang selalu kita hindari memang kalau sudah masuk di bulan puasa, Lebaran, nah itu siapapun yang punya event di Indonesia pasti geser. Pasti akan geser. Nah, saya akan memberi ilustrasi. Di Jogja ini ada sekitar 400 festival yang tercatat. Ya, yang tidak tercatat kalau dikumpulin itu bisa sampai 600. Jadi bisa dibayangkan, ini baik yang komunitas, yang kecil-kecil, karena bersih desa aja sekarang jadi festival. Nah, ini menariknya Jogja, sehingga pada satu malam minggu kita bisa ada sekitar 20 event. Nah, itu mau nonton di mana itu sudah bingung. Nah, tetapi karena memang populasi di Jogja ini juga luar biasa, sehingga kita hampir nggak pernah khawatir sebenarnya kalau ini ada penonton nggak ya.
Ngayog Jazz ini kebetulan sekarang ini sudah dibuka secara terbatas untuk penonton umum dengan melalui protokol yang sangat ketat. Kita membuka untuk 1.000 penonton kira-kira, ya. Dan Di mana Mas tahun ini Mas lokasinya? Sekalian di Karangtanjung. Karangtanjung itu Sleman yang tahun kemarin juga dipakai. Karena itu desa yang benar-benar sangat memadai untuk dilaksanakan pada masa pandemi ini. Jadi pintu masuknya sangat clear, jelas, dan penduduk desa di mana event ini diselenggarakan bukan hanya menjadi objek dari peristiwa itu, tapi mereka juga terlibat sebagai panitia. Karena sebenarnya ini seperti kemarin dinyatakan juga oleh Mas Butet bahwa Ngayog Jazz itu sebenarnya kan gerakan budaya. Secara real sebenarnya yang dibicarakan bukan jazznya. Jazz ini hanya sampiran atau materi yang dipakai untuk bicara banyak hal. Bagaimana semakin menumbuhkan kohesi masyarakat, kemudian membangun toleransi dan banyak hal yang bisa dilakukan di situ, membangkitkan ekonomi masyarakat. Karena untuk tahun ini, siapa yang pengen nonton Ngayog Jazz harus membeli produk UMKM. Dari desa tersebut seharga 50.000. Dan duitnya seluruhnya masuk di desa. Penonton akan dapat voucher untuk makan dan minum, kemudian parkir gratis. Nah, ini uji coba tahun ini sebenarnya yang baru kepikiran juga tahun ini dalam kondisi yang berat ini, justru mikirnya kan jadi panjang. Oh, ini menarik ini. Jadi Ngayog Jazz tetap gratis sampai kapanpun. Tetapi sebenarnya kita bisa mengembangkan sesuatu yang meningkatkan pendapatan masyarakat melalui program-program seperti itu. Dan kayaknya pemikiran seperti itu akan terus bertumbuh. Kalau dulu misalnya yang pengen nonton harus bawa buku bacaan untuk anak-anak SD misalnya. Dan itu kita mendapatkan berkarung-karung buku yang kemudian kita sumbangkan. Jadi bukan soal jazznya sebenarnya. Itu ilustrasinya, Mas. Siap Mas Maningron. Jadi angle kita terhadap Ngayog Jazz kan salah satu di antara sekian banyak tadi ya, 400 sampai 600 festival yang spiritnya itu bukan hanya tentang dirinya sendiri, tapi tentang kalau bahasa Eropanya itu migunani tumraping lian, gitu, berguna untuk yang lain. Saya ini spirit yang akan memperkaya dan menguatkan kita di era pandemi ini. Ini terakhir untuk kesempatan penanya, Mbak Dintan, silakan Mbak Dintan. Simpel mungkin untuk Mas Hafiz atau Mas Maningron. Mas Hafiz lah, kalau Mas Bambang udah nanya terus ya. Oh. Biar PR-nya banyak untuk disampaikan ke Bu Kiki. Oke, pertanyaan untuk Mas Hafiz ya, sebagai perwakilan dari Kementerian Pariwisata ya, tadi sempat mengungkapkan soal pendukungan dengan standar nilai-nilai yang ada di Juknis gitu. Sebenarnya seperti apa sih gitu penilaian itu gitu, dan informasi itu teman-teman festival bisa dapatkan di mana gitu kan. Ini hal-hal yang sulit sekali teman-teman bisa mengakses infonya gitu, dan apakah itu yang pertama ya. Jadi dan kedua, apakah mungkin ini dengan mungkin khusus di event daerah gitu kan, dengan apakah mungkin bisa gitu di tahun 2002 gitu kerjasama dengan Direktorat Event Daerah dengan teman-teman festival di Yogyakarta, baik itu via Jogja Festival atau teman-teman festival itu sendiri, apakah dimungkinkan Mas kerjasama pendukungan seperti itu di tahun depan gitu, karena ini teman-teman biar kuat di konten gitu, dan Kemenparekraf siap support semua festival-festival di Jogja gitu kan, kita jadinya konten jadi lebih kuat gitu. Jadi apakah mungkin dengan Jogja Festival itu sendiri gitu, ini kemungkinan peluang-peluang ya, kita selalu ngomongin peluang-peluang kerjasama seperti itu gitu. Mungkin nanti aku mau nanya juga nih peluang kerjasama dengan ICCN Mas
Gimana Mas Arif, moderatornya ditanya? Tapi offline web mau jawabnya. Mas Hafiz dulu, silakan. Oke, iseng aja Mas. Oke gitu Mas Hafid, paling Ya. 2 itu aja. Semoga ya bisa kita kerjasama mungkin diperkuat dengan MOU kah gitu, jadi lebih mudah untuk akses untuk pembiayaan, untuk mungkin langsung dengan 70 festival di Jogja gitu kan Mas. Jadi via Jogja Festival gitu. Kemenparekraf, Direktorat event daerah siap mensupport festival-festival, 70 festival di Jogja misalkan gitu. Apakah mungkin itu Jadi, Mas? jadi gini, saya bantu Mbak Dintan supaya Siap. pertanyaannya lebih sulit. Jadi gini, jadi bahasanya, apakah pemerintah berkomitmen untuk berinvestasi kepada Oh ya, kawan-kawan investasi pegiat itu festival lebih. ini karena dia akan menumbuhkan hal-hal yang nantinya justru akan membuat kebanggaan bersama bagi pemerintah dan bangsa Indonesia ini, terutama di level-level internasional. Gitu kira-kira Mas Hafiz ya. Biar bahasanya Siap. bagus ke Bu Kiki ya. Kiki rekam. Silakan Mas Hafiz. Mantap. Ya, salah satu challenge yang diberikan kepada kami kan oleh Pak Menteri ya adalah bagaimana menjadikan Indonesia sebagai destinasi event nomor 1 di Asia Tenggara. Itu Skupnya cocok itu masih ASEAN Fokus tuh, Mbak Dintan. Iya, kita udah berjejaring dengan teman-teman festival se-Asia Tenggara juga. ya itu salah satu goals yang diberikan kepada kami dari Direktorat Event daerah maupun Direktorat Event nasional internasional. Nah, terkait dengan Juknis, sebenarnya Juknis ini kami susun waktu itu juga berbarengan dengan perwakilan dari masing-masing dinas pariwisata di Indonesia ya. Termasuk Pak Kadis Jogja juga waktu itu hadir dan memberikan input kepada kita. Jadi ada beberapa kriteria yang masuk penilaian. Jadi salah satunya adalah konten tadi juga Mbak. Jadi konten dan konsep kreatif eventnya itu yang jadi masuk ke dalam kriteria penilaian. Terus juga ada salah satunya adalah konsep kerjasama. Jadi event ini sudah punya konsep kerjasama dengan skema partnership, sponsorship, dan segala macamnya itu juga masuk kriteria penilaian selain dengan benefit-benefit juga yang bisa diberikan kepada Kemenparekraf apabila nanti kita akan mendukung kegiatan ini. Dan setelah adanya pandemi, kami menambahkan komponen protokol kesehatan pastinya. Jadi justru poin yang terbesar adalah event yang sudah memiliki protokol CHSE event, yang sudah punya penerapan protokol CHSE event ini yang menjadi poin utama, karena kami nggak mau ketika sebuah festival atau sebuah event yang sudah tertempel logo Kemenparekraf tapi ternyata tidak punya protokol kesehatan, tidak punya izin bahkan, dan itu juga nanti akan menciderai citra kami di pemerintahan juga. Kenapa kami mendukung event-event yang ternyata tidak berizin dan tidak memiliki konsep mitigasi protokol kesehatan. Kurang lebih seperti itu sih kalau dari Juknis. Nah, memang kalau kekurangannya memang kami akui juga bahwa Juknis ini belum tersosialisasikan dengan baik. Kami baru mensosialisasikannya ke tingkat pemerintah daerah, belum ke komunitas, karena memang pelan-pelan kami memang sudah mencanangkan untuk bisa melakukan sosialisasi lebih jauh lagi, lebih intens lagi, dan semoga juga ya semakin banyak orang yang mengetahui, jadi semakin tahu kriteria-kriteria penilaian apabila ingin mendapatkan pendukungan dari Kemenparekraf. Terkait dengan potensi kerjasama tadi, Mbak, kami akan sangat senang hati untuk bekerja sama ya, tapi perlu diingat bahwa kami dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tidak boleh bersifat eksklusif, Mbak. Kami harus inklusif, merangkul semua pihak penyelenggaraan event dan festival.
tidak hanya di Jogja, tapi juga kami punya 34 provinsi yang harus kami dukung juga. Dan terkait dengan MOU kerjasama, ada unit sendiri yang menangani untuk bagian kerjasama, Mbak. Mungkin bisa digagas dulu ke sana nanti ketika sudah pembahasannya masuk ke level teknis, kami dari Direktorat Ikan Daerah akan ikut berpartisipasi dalam pembicaraan lebih lanjut. Tapi terkait permohonan kerjasama tadi dengan MOU itu ada unit sendiri yang menangani dari kelembagaan itu, Mbak. Oke, Mas Hafiz, terima kasih. Saya kira ini saya sudah diingatkan bahwa mungkin diskusi dan menukar pikiran sore hari ini sudah mendekati ujung. Tapi saya kira beberapa hal menyangkut kesepahaman moga-moga mulai terbangun ya. Jadi misalnya Mas, Jogja Festival ini kan memayungi sekitar 70 komunitas. Biasanya kalau bikin proposal itu kan masing-masing komunitas itu mengajukan ke Kemenparekraf ya, lewat email, alamat email tertentu dan sebagainya. Ini kayaknya Jogja bisa mempelopori untuk membuat satu package festival, Mbak Dintan, kapan nanti audiensi sama Mas Sandiaga Uno. Moga-moga ICCN juga bisa ikut mengawal ya, untuk mendesakkan hal-hal yang baik tentu saja. Sehingga kawan-kawan ini yang di festival ini bisa fokus pada konten dan pada kedisiplinan mengatur tanggal supaya tidak bergeser. Artinya Kemenparekraf punya dalam tanda kutip ya benefit ketemu dengan penyelenggara yang proper dan kapabilitasnya serta jam terbangnya sudah teruji gitu ya. Jadi sekali lagi mungkin waktu kita untuk berdiskusi mendekati ujung, tapi ini justru kerja-kerja konkret kolaboratif ini sudah menunggu untuk segera kita eksekusi. Karena biasanya di akhir-akhir tahun ini sudah mulai disusun mengenai apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, apa yang akan dilakukan oleh kawan-kawan di komunitas serta stakeholder yang lain. Moga-moga tahun 2022 kita semua semakin jarang mendengar kata-kata refocusing, karena itu artinya lumayan nightmare untuk semua yang mendengar, tidak seperti arti bahasa Inggrisnya, karena refocusing itu artinya ikhlaskan untuk mungkin tidak terjadi apa-apa yang sudah kita pernah sepakati sebelumnya gitu ya. Jadi sekali lagi Mas Paningron, terima kasih sekali Mas insight-nya. Ini teman-teman juga direcord, moga-moga bisa disaksikan di kanal YouTube-nya Jogja Festival. Mas Hafiz, terima kasih, mohon salam dan terima kasih juga untuk Bu Kiki, Pak Reza Pahlevi. Selain JFFE ini kebetulan salah satu membernya JFFE ini Pinastika juga didukung oleh Kemenparekraf. Moga-moga nanti juga bisa didukung oleh teman-teman semua. 27-28 November ini awarding-nya, titipan promosi supaya kita saling menguatkan. Dan Mbak Dintan serta kawan-kawan JFFE, Mas Heri Pemat dan teman-teman sekalian, satu-satunya kesimpulan yang ingin saya sampaikan pada sore hari ini adalah ini semua niat baik, ini semua konsep yang baik, ini semua solusi-solusi dan pemikiran-pemikiran yang baik. Tapi semoga kita semua menyempurnakan ikhtiar ini dengan membuat segala sesuatunya menjadi konkret. Konkret, moga-moga bisa menjadi kata-kata yang kita pegang terus, supaya kalau kita pinjam bahasanya Rendra, dan perjuangan itu adalah pelaksanaan kata-kata. Terima kasih, mohon maaf untuk segala kekurangan. Sekali lagi Mas Hafiz, Mas Paningron, Mbak Dintan, kawan-kawan sekalian, terima kasih untuk kehadirannya pada talkshow yang ketiga hari ini. Tetap dukung JFFE, membangun kemandirian komunitas festival dan komunitas kreatif. Kita bersama-sama akan melewati pandemi ini dan moga-moga ujiannya dikerjakan dengan beres. Kita semua naik kelas. Saya Arif Budiman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Terima kasih Mas. Kami mengucapkan terima kasih untuk seluruh pembicara, Bambang Paningron, Hafiz Agung Rifai, dan Intan Pramesti Putri, serta moderator Mas Arif Budiman. Terima kasih. Tidak lupa mengingatkan kembali acara Jogja Festival Forum dan Expo 2021
dapat terselenggara atas kolaborasi dan dukungan dari berbagai pihak. Perkenankan kami untuk mengucapkan terima kasih kepada Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta, Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, The Ambarukmo Group, Pekerja Event Jogja, The Gade Coffee and Gold, serta seluruh pihak yang telah memberi dukungan. Terakhir, kembali ingatkan bahwa rangkaian acara Jogja Festival Forum dan Expo 2021 masih terus berlanjut sampai dengan esok hari dengan rangkaian acara. Yang pertama ada Focus Group Discussion, penyusunan draft kebijakan ekosistem festival daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dilanjutkan dengan sharing dan hearing session mitigasi penyelenggaraan festival di Daerah Istimewa Yogyakarta pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk info lebih lanjut dapat diakses di www.jogfestforumexpo.com dan Instagram @jogjafestival. Saya Akbar Muhibar mengucapkan terima kasih untuk perhatian dan partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.